Gila bro, lu pasti udah lihat sendiri kan, pasar thrifting sekarang kayak neraka diskon yang gak pernah tidur. Dari kios pinggir jalan, pasar dadakan, sampai live TikTok yang rame kayak konser musik, semuanya penuh orang rebutan baju bekas impor kayak lagi perang promo lebaran. Dan yang lebih gila lagi, kadang lu lihat harga kaos brand luar yang kalau beli baru bisa 1 juta, tapi di sini cuma 25.000. Ya wajar lah semua orang kerumunan, ya wajar lah viral. Itu kayak ngasih Ferrari dengan harga motor bekas. Tapi bro, di balik keramaian yang kelihatan meriah itu, sebenarnya ada bom waktu yang lagi berdetak pelan. Dan kalau lu nggak ngerti situasinya, lu cuma kelihatan happy di depan, tapi nggak sadar ada badai besar yang lagi ngumpet di belakang. Karena faktanya, pemerintah udah bilang dengan sangat jelas, impor baju bekas itu ilegal. Udah bukan sekedar isu, udah ada ratusan kontainer yang disita. Ada daerah-daerah yang razianya sampai berjilid-jilid, dan industri tekstil dalam negeri udah mulai teriak dari 2022-2024 karena makin banyak yang tumbang. Jadi pertanyaannya, kalau ini ilegal, kalau ini dilarang, kalau ini dianggap merusak industri, kenapa masih laris gila-gilaan? Kenapa setiap minggu ada pasar baru? Kenapa view live shoppingnya bisa ratusan ribu? Dan kenapa masyarakat yang jelas-jelas tahu ini barang bekas masih rebutan kayak ini tiket konser Coldplay? Terus lu harus tanya hal paling penting. Kalau suatu hari pemerintah beneran tutup total semua thrifting impor, siapa yang paling rugi? Apakah penjual kecil yang hidupnya cuma dari ngelapak baju bekas, yang sehari jual 10-20 pieces saja udah cukup buat bayar kontrakan? Atau apakah pabrik tekstil lokal yang udah megap-megap dari dulu sekarang makin tenggelam karena kalah harga sama barang bekas impor? Atau justru penonton video ini, yaitu lu sendiri, yang bakal tiba-tiba kehilangan akses ke baju murah di saat harga semua barang naik? Karena mari jujur, di zaman sekarang gaji naiknya dikit, tapi harga barang naiknya brutal. Dan thrifting itu kerasa kayak penyelamat dompet. Tapi serius bro, ceritanya nggak sesimpel itu. Ada sisi gelap yang jarang dibahas. Ada data brutal yang nggak pernah muncul di timeline lu. Dan ada konflik besar yang sebenarnya lebih dalam dari sekedar baju bekas murah. Jadi tonton video ini sampai habis. Karena gue bakal bongkar fakta-fakta brutal yang lu harus tahu sebelum lu belanja thrifting lagi. Biar lu ngerti, apakah baju bekas impor ini sebenarnya penyelamat dompet lu? Atau malah pembunuh perlahan industri pakaian Indonesia? Dan percayalah sama gue, jawabannya nggak sesederhana yang lu bayangin. Bro, sebelum kita bahas siapa yang paling diuntungkan dari thrifting, kita mesti bongkar dulu satu hal penting. Kenapa sih pemerintah ngegas banget sampai ngelarang impor pakaian bekas? Karena ternyata sisi gelapnya lebih ngeri daripada yang kelihatan. 1. Secara hukum, ini bukan sekadar kontroversi, tapi barang terlarang. Banyak orang nggak sadar, impor pakaian bekas itu resmi dikategorikan sebagai barang larangan. Bukan abu-abu, bukan setengah boleh, tapi dilarang total dalam regulasi perdagangan. Artinya, begitu barang itu nyebrang masuk Indonesia, statusnya langsung berubah jadi ilegal kecuali lewat penyelundupan. Dan inilah yang bikin masalah tambah besar. 2. Jalur masuknya lebih gelap dari yang kamu kira. Baju-baju bekas ini nggak masuk lewat jalur resmi bea cukai, tapi nyebur dari jalur samping. Pelabuhan kecil, kontainer tanpa dokumen, atau dicampur sama barang lain biar nggak ketahuan. Yang bikin ngeri, banyak kontainer ditemukan bercampur dengan limbah tekstil, bukan sekadar baju layak pakai. Ada karung-karung berisi pakaian rusak, pakaian terkontaminasi, bahkan limbah dari negara-negara yang sengaja ngedam barang ke Asia Tenggara. Kita pikir kita lagi beli baju branded murah, padahal di beberapa negara itu kategori sampah tekstil yang harusnya dibuang ke landfill. Tapi di sini masuk pasar. 3. Risiko kesehatan yang banyak orang abaikan. Ini bukan cuma soal baju second, karena banyak dari mereka tidak melalui proses sterilisasi ketat. Ada potensi jamur pakaian, tungau, bakteri kulit, kontaminan kimia, residu cucian industri. Kalau ketemu baju branded 15.000 di pasar, yes, itu jackpot murah. Tapi kalau ternyata itu pakaian dari tempat penampungan bencana, rumah sakit atau donasi sampah tekstil, orang nggak pernah tahu. 4. Efek ekonominya brutal, beneran brutal. Inilah alasan terbesar pemerintah melarang. Masalahnya sederhana, tapi menghancurkan. Brand lokal dan pabrik tekstil kita disuruh balapan dengan sampah tekstil murah dari negara lain. Bayangin, sebuah pabrik di Bandung harus bayar listrik, upah pekerja, bahan baku, pajak, distribusi. Lalu tiba-tiba harus bersaing dengan pakaian bekas yang modalnya hampir nol. Karena di negara asalnya itu dianggap limbah. Gak heran, banyak pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah omsetnya jatuh sampai puluhan %, beberapa bahkan tutup. Ratusan ribu tenaga kerja di sektor tekstil pernah terdampak.
Analogi kasarnya begini. Ini kayak restoran mahal yang harus bersaing sama leftover restoran hotel yang dijual Rp5.000. Mana bisa menang? 5. Kenapa pemerintah keras? Bukan sekadar ngelarang rezeki orang kecil. Ini penting. Larangan ini bukan buat mematikan penjual thrifting, bukan juga karena pemerintah benci anak muda yang suka fashion murah, tapi karena skalanya besar banget. Kalau impor bekas nggak dikontrol, industri tekstil lokal habis. Produksi turun, PHK naik, ekonomi kerasa sampai rumah tangga paling bawah. Makanya, pemerintah melihatnya bukan sebagai jual beli baju bekas, tapi ancaman ekonomi makro dan kesehatan publik. Ini sisi gelap yang jarang dibahas orang. Oke bro, setelah kita bahas sisi kelamnya di bagian sebelumnya, sekarang kita masuk ke realita yang nggak bisa dipungkiri. Kenapa thrifting justru jadi penyelamat banyak orang? Kenapa meskipun dilarang, pasar thrifting tetap hidup, bahkan makin booming? Jawabannya mencolok banget. 1. Karena harga baju baru makin nggak nyantai. Ini fakta pahit yang dialami semua orang. Harga baju baru naik terus, tapi gaji stagnan bertahun-tahun. Sementara kebutuhan lain, beras, telur, SPP, bensin, ikut meroket. Buat sebagian orang, beli baju baru itu bukan lagi soal gaya, tapi beban tambahan. Disinilah thrifting masuk sebagai penyelamat dompet. 2. Thrifting ngasih kualitas premium dengan harga receh. Ini poin yang bikin orang ketagihan. Kualitasnya sering jauh lebih bagus dibanding baju baru harga Rp50.000 sampai Rp100.000. Kenapa? Karena banyak barang thrifting itu dulunya grade butik, brand Eropa atau Jepang, bahan premium, dan kualitas produksi yang kokoh. Dengan modal Rp20 sampai Rp40.000, orang bisa dapat barang yang kalau baru, harganya bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Gimana nggak viral? Inilah alasan simple kenapa thrifting tetap booming. Value for money-nya keterlaluan bagus. 3. Thrifting menghidupi ekonomi rakyat kecil. Ini poin yang kadang pemerintah lupa untuk dicerna pelan-pelan. Pedagang thrifting bukan perusahaan besar. Mereka adalah ibu-ibu yang buka lapak di pasar, anak muda yang jualan via TikTok Live, bapak-bapak yang buka kios 2x3 meter, mahasiswa yang butuh uang tambahan. Dan omset mereka bisa jutaan per hari, apalagi kalau jualan live TikTok. Ada yang bisa bayar kontrakan, sekolah anak, sampai makan keluarga dari thrifting. Ini bukan cuma bisnis viral. Ini urat nadi ekonomi rakyat. 4. Thrifting sudah jadi gaya hidup baru. Yang bikin thrifting makin menggila bukan cuma harga murah, tapi karena dia sudah berubah jadi tren budaya. Gaya vintage, OOTD retro, konsep one of a kind, live shopping, konten fashion murah meriah, budaya koleksi barang unik. Generasi muda suka yang beda, dan thrifting menyediakan itu. Barang yang nggak pasaran, murah, dan feel-nya personal. Makanya kalau kamu lihat di TikTok, satu live penjual thrift bisa ditonton ribuan orang. Itu bukan kebetulan, tapi efek tren budaya urban. 5. Banyak keluarga yang secara harfiah bergantung pada thrift agar bisa survive. Ini bagian yang paling manusiawi. Buat sebagian orang, thrifting bukan hobi, bukan tren, bukan gaya hidup, tapi cara bertahan hidup. Mulai dari pedagangnya, kurirnya, sampai konsumennya. Thrifting jadi solusi ketika ekonomi makin menekan, tapi kebutuhan tetap berjalan. 6. Analogi brutalnya begini, dan ini kena banget. Kalau baju baru itu hotel berbintang, thrifting itu indekos murah tapi bersih. Fungsinya sama, tempat buat kamu nyaman. Bedanya harga. Jauh lebih ramah di dompet. Walau tidak glamor, thrifting memenuhi kebutuhan yang paling dasar, berpakaian dengan layak tanpa bikin kantong jebol. Dan itu kenapa jutaan orang membelanya. Kesimpulan bagian ini, seburuk apapun sisi ilegalnya, kita nggak bisa menutup mata. Thrifting sudah jadi urat nadi ekonomi kelas bawah menengah. Ada manusia, ada perut yang harus diisi, ada keluarga yang harus hidup. Karena itu thrifting tidak hanya bisa dilihat dari sisi hukum, ada sisi kemanusiaan yang besar. Oke bro, di bagian ini kita masuk ke inti peperangannya. Karena thrifting ini bukan sekedar soal baju murah. Ini pertarungan dua dunia. Di satu sisi, rakyat kecil yang butuh harga murah. Di sisi lain, industri lokal yang butuh bertahan hidup. Dan dua-duanya punya alasan kuat. Dua-duanya punya hak hidup. Tapi kalau ditarik lebih dalam, konflik ini lebih ngeri dari yang banyak orang kira. 1. Pertarungan harga produk lokal kalah telak. Ini realita pedih yang harus diakui. Produk lokal susah bersaing sama thrifting karena thrifting murahnya kebangetan, kualitasnya seringkali premium, brandnya terkenal, modelnya nggak pasaran. Sedangkan industri lokal harus bayar listrik, gaji pekerja, bahan baku, pajak, distribusi, QC, produksi dalam negeri. Sementara baju bekas impor, tidak ada beban itu. Itu barang yang sudah dibuang di negara asalnya. Kalau tanding harga, industri lokal auto babak belur. Dan ini yang bikin banyak pabrik megap-megap. 2. Konsumen Indonesia itu very price sensitive. Ini penting banget. Mayoritas masyarakat Indonesia beli barang bukan karena brand, bukan karena model, tapi karena harga. Kalau bisa dapat kemeja Rp25.000 dengan kualitas bagus, kenapa harus beli yang Rp120.000?
Apalagi buat kelas menengah bawah yang lagi dihajar. Harga sembako naik, cicilan naik, gaji stagnan, cost of living makin ganas. Ya wajar kalau thrifting menang telak. Harga selalu jadi raja. Dan konsumen Indonesia pasti mengejar yang paling murah. 3. Masalahnya kalau impor bekas masuk terlalu masif, industri nasional bisa mati pelan-pelan. Ini bukan lebay. Efeknya sudah kelihatan. Pabrik gulung tikar, tenaga kerja dirumahkan, rantai produksi tekstil terganggu, brand lokal kalah pamor, UMKM fashion sulit naik level. Dan ingat, industri tekstil kita itu besar banget. Ratusan ribu pekerja tergantung di situ. Kalau industri lokal runtuh, efeknya domino. Dari pabrik, ke vendor, ke konveksi, ke tukang jahit, ke UMKM, ke pedagang pasar. Ini bukan soal baju, ini soal ekosistem nasional. 4. Resiko terbesar yang jarang dibahas publik. Indonesia bisa jadi tempat pembuangan limbah tekstil dunia. Ini serem. Karena negara-negara maju nggak tahu mau naruh sampah tekstil mereka di mana. Dan apa yang terjadi? Asia Tenggara jadi jalur pembuangan raksasa. Baju bekas yang rusak ikut masuk, limbah tekstil numpuk, pasar lokal penuh barang reject dan sampah. Lingkungan makin rusak. Kalau dibiarkan, Indonesia bakal dilihat sebagai tempat sampah dunia untuk pakaian bekas. Sakit nggak tuh dengarnya? 5. Studi kasus brutal yang jarang dibahas publik. Ada data lapangan yang bikin merinding. Satu kontainer besar impor pakaian bekas bisa mematikan omset satu kecamatan industri pakaian lokal. Karena isinya bisa ribuan potong pakaian, bayangin dampaknya. Satu kontainer masuk, satu kecaman konveksi nggak laku. Ratusan keluarga kehilangan pendapatan. Ini bukan teori. Ini kejadian nyata di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Sumatera. 6. Tapi apakah brand lokal pasti kalah? Nggak juga. Brand lokal masih bisa menang kalau mereka adaptif. Fokus kualitas, desain lebih fresh, main di niche market, bangun branding kuat, main di value bukan harga. Memaksimalkan TikTok atau Tokopedia Live. Karena konsumen sekarang sudah lebih cerdas. Kalau brand lokal bisa ngasih kualitas dan experience yang oke, mereka bisa bertahan. Tapi tetap, perjalanannya berat banget. Kesimpulan, konfliknya nyata dan besar. Thrifting itu menyelamatkan rakyat kecil. Tapi kalau dibiarkan, masif, tanpa kontrol, dia bisa menghancurkan pabrik kita, tenaga kerja kita, bahkan masa depan industri fashion lokal. Inilah dilema paling brutal dalam isu ini. Rakyat kecil butuh thrifting, tapi negara butuh menjaga ekosistem industrinya. Oke bro, setelah lo lihat betapa rumit dan brutalnya dunia thrifting, dari sisi hukum, ekonomi rakyat, sampai pertarungan industri pakaian nasional, sekarang pertanyaan paling pentingnya, gimana caranya kita semua bisa selamat? Baik pedagang thrifting, pekerja industri lokal, maupun konsumen biasa yang cuma mau gaya tapi tetap hemat. Gue rangkum jadi playbook bertahan hidup yang bisa langsung lo praktikin. 1. Buat para pedagang thrifting. Jangan cuma jual baju, jual value. Bro, kalau lo pengen dapat napas panjang, apalagi di tengah aturan makin ketat, cara bertahan lo cuma satu. Upgrade diri, bukan cuma ngejar murah. Lo bisa lakukan hal-hal ini. 1. Kurasi grade A saja. Stop terima barang asal-asalan. Barang cacat bikin trust ancur. Barang grade A sama dengan pembeli balik lagi. 2. Sterilisasi plus laundry premium. Ini penting banget. Kasih SOP jelas. Dicuci, di steril UV, di laundry, di packing rapi. Ngasih value besar dan ningkatin harga jual. 3. Rebranding total. Jangan lagi bilang, gue jual baju bekas. Ganti jadi, gue jual vintage premium curated. Persepsi sama dengan harga. Harga sama dengan kualitas bisnis. 4. Optimalkan TikTok Live. Sekarang pemain thrifting yang sukses, suksesnya gara-gara live claim, auction, bundle pack, storytelling barang, model dipakai live. Semakin lo main di experience, semakin kumat bisnis lo. 5. Siapkan rencana pivot. Hukum bisa makin ketat. Kapanpun lo harus siap pindah ke pre-love lokal, overstock pabrik, sisa ekspor, fashion curated. Yang penting, mindset bertahan, adaptasi. 2. Buat industri lokal. Kalau mau menang, jangan main di game yang sama. Industri lokal tidak akan bisa menang kalau cuma adu harga. Bukan itu arenanya. Tapi, ada strategi supaya tetap hidup, bahkan naik kelas. 1. Fokus desain fresh dan berani. Yang lagi laku, streetwear, oversize, earth tone, heavy cotton, cut and sew yang unik. Mainlah di segmen ini. 2. Tingkatkan kualitas, jangan cuma turunin harga. Anak muda mau bayar lebih kalau tebel, nyaman, fit bagus, bahan gak murahan. Quality always wins, harga bukan segalanya. 3. Masuk ke niche yang thrifting gak bisa sentuh. Thrifting gak bisa bikin uniform brand. Minimalis estetik. Desain lokal bertema budaya. Custom limited edition. Mainlah di ceruk yang tidak mungkin diambil thrifting. 4. Kolaborasi dengan kreator lokal. Ini penting banget. Collab dengan TikTokers, YouTubers, local celebs, komunitas streetwear. Kolaborasi bikin brand lokal naik kelas. 3. Buat pembeli biasa. Murah itu oke, tapi jangan buta risiko. Lo konsumen, ini playbook buat lo. 1. Pilih thrifting yang higienis. Buat kesehatan lo sendiri.
Pilih yang cuci dulu, jangan beli yang berjamur, hindari yang bau menyengat, cari yang pakai laundry premium. 2. Ngerti konsekuensi jangka panjang. Murah hari ini is good, tapi kalau pabrik Indonesia mati, nanti barang baru makin mahal, lapangan kerja hilang. Jangan beli tanpa mikir efeknya. 3. Belajar mix and match. Dengan teknik mix and match, satu hoodie, satu jeans, satu outer, bisa jadi 7-10 gaya berbeda. Gaya keren, gak harus boros. Ini seni hidup hemat. Di tengah isu ekonomi yang makin brutal kayak sekarang, harga naik, kerjaan makin susah, gaji stagnan, kebutuhan makin nendang kepala, lu butuh komunitas yang bisa bantu lu melihat realita tanpa panik. Dan kalau lu ngerasa video ini ngebuka mata lu, selamat datang di Pasukan Anti Panik. Sebuah komunitas kecil tapi solid, di mana kita bahas ekonomi tanpa drama, tanpa lebay, tanpa panik, tapi dengan mata terbuka lebar. Kalau lu mau jadi bagian dari pasukan ini, tinggal like, subscribe, dan share video ini ke minimal satu temen lu yang lagi butuh pencerahan soal thrifting. Karena kelangsungan dompet kita itu dimulai dari pengetahuan yang benar.